Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mendengar suara saya? Selama bisa, Pak. Saya. Bisa, Pak. Ya, tunggu sebentar sambil menanti teman-temannya. Ya, saya ada beberapa error ini komputer saya sebentar ya. Baik, ya 37. 37 orang. Baik, oke. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian sehat-sehat di rumah atau dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan untuk pengendalian mesin listrik. Ya, di minggu ke-11 ini kita akan belajar tentang DC motor speed control. Jadi setelah kita sebelum UTS mencoba untuk mensimulasikan lah ya, untuk mensimulasikan DC motor forward and reverse. Actually itu juga tentang kontrol kecepatan, tapi kontrolnya masih open loop gitu ya. Kalau kalian mau mempercepat kecepatannya, maka kalian bisa menambah tegangan pada DC motornya, ya kan, di supply-nya. Kalau kalian mau lambat ya sebaliknya. Kalau misalnya mau putarannya berkebalikan, maka tinggal polaritasnya dibalik, ya kan, positif menerima negatif, negatif menerima positif. Maka ya itu juga sebetulnya adalah salah satu metode untuk mengontrol kecepatan dari motor, ya. Secara open loop. Oke. Jadi kalau kita misalnya mengendalikan kecepatan motor dengan cara open loop, maka target dari kecepatannya itu kita tidak bisa menetapkan secara langsung,
ya kita harus punya hitung-hitungannya secara manual dulu kan ya. Dengan menganggap bahwa DC motor itu adalah suatu aktuator yang linear. Nah, dengan menganggap seperti itu gitu. Padahal kan DC motor itu adalah aktuator yang sangat tidak linear ya, second order system. Di mana ya misalkan seperti ini, kenapa sih kita anggap linear? Kalau kita punya DC motor 0 sampai 12 volt dengan kecepatan rating adalah 1200 misal ya, 1200 RPM. Maka saat kita mengendalikan DC motor secara linear, kita dengan menganggap pengendalian linear, maka kita di pikiran kita, maka setiap volt supply itu berarti mengatur sebesar 100 RPM, ya kan? Akan menghasilkan kecepatan sebesar 100 RPM jika linear. Padahal motor itu tidak seperti itu. Saat kita berikan hanya 1 volt, belum tentu motor berputar ya. Apalagi kalau misalnya yang inersianya tinggi. Ya, karena non-linearity pada DC motor itu kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada ya betul, induktansi L ya. Ada induktansi, itu adalah salah satu non-linearity. Ya, kalau dari persamaan kan kita tahu bahwa L itu ada S-nya kan, LS gitu ya. Yang linear itu kan R-nya saja. Ya, lalu pada sisi mekanikalnya, pada DC motor itu ada B dan J, friction ya, viscous friction dan inersia. Nah, yang viscous friction bisa kita anggap linear ya karena hanya B saja kan variabelnya. Sedangkan kalau inersia itu ada S-nya, itu adalah bukti non-linearity kan ya. Dia J, oke, yang menyebabkan non-linearity pada DC motor di sisi mechanical itu adalah inersianya. Belum non-linearity dari disturbance yang lain. Ya, maka sebetulnya kalau kita menganggap bahwa 1 volt itu adalah 100 RPM, ya ini tidak valid. Ya, mungkin nanti kalian kalau semester depan sudah bisa kampus kembali gitu dan mulai ada yang tugas akhir atau apa ya sambil coba-coba gitu ya supaya membuktikan teori-teori yang sudah disampaikan di kelas di lab ya bagaimana hubungan linearity pada DC motor yang kalian anggap linear ya, antara tegangan dan kecepatan. Ya, itu biasanya jauh dari linear. Nah, bagaimana supaya motor itu bisa dikatakan linear? Ya, maka ada proses yang namanya linearization kan ya. Kalian sudah belajar itu di DSK mungkin sedikit ya, linearization entah di DSK atau mungkin sekarang nih ada yang ikut SKM, SKC ya. Itu diajarkan sedikit mengenai linearization. Lalu ada kalian juga sudah belajar controller. Nah, untuk membuat kecepatan DC motor itu linear, maka kita butuh satu controller. Ya, kita butuh satu topologi kontrol tertutup supaya apa yang kita targetkan, ya, artinya kita punya variabel kontrol, itu sesuai nanti outputnya dengan variabel kontrol yang kita inginkan. Ya, jadi tujuan akhir dari kontrol itu adalah aktuator dan sistem. Ya, sistem itu bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh desainernya. Yang diinginkan oleh desainer. Siapa desainernya ya masing-masing dari kita. Oke. Nah, sekarang untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teoretikalnya dulu gitu ya. Sedikit saya ingin mengingatkan dari mulai DSK, lalu apalagi mesin listrik, DKE, ya, dan beberapa mata kuliah lainnya mengenai topologi dari kontrol DC motor. Lalu bagaimana cara mendesain feedback control system. Ya, lalu ada beberapa tuning ya, yang harus kita ikuti
Ya, di sini saya akan memaparkan beberapa, tidak hanya GA, oke, mulai dari trial and error, lalu ada PI tuner pada MATLAB. Lalu kalau misalnya kalian mau menggunakan fuzzy, well no problem, ya itu hanya controllernya saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana mengatur si controllernya supaya outputnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, jadi pertama kita bahas dulu semua mengenai DC motor control. Ya, sebelum UTS kalian sudah belajar mengenai open loop control. Ya, nanti ada setelah ini slide-nya. Tapi yang paling penting bahwa DC motor itu kan tidak hanya permanen magnet, ya. Tidak hanya permanen magnet DC motor. Permanen magnet DC motor itu adalah DC motor yang paling simple struktur mekanikalnya. Oke. Kenapa dia paling simple? Karena berbeda dengan yang shunt, series ataupun wound. Ya, ini macam-macam jenis dari DC motor. Yang paling terkenal itu kan ada 3, ya, shunt, series atau permanen magnet. Ya, wound itu ininya rotornya, ya, bentuk-bentuk rotornya. Nah, untuk yang shunt itu kan field-nya bentuknya adalah lilitan juga. Ya, dia eksitasi terpisah antara lilitan medan, ya, stator, dan lilitan rotornya. Oke, dia dua-duanya diberikan supply supaya menghasilkan medan yang saling berinteraksi sehingga nanti akan menimbulkan resultan pada rotor dan memutar rotor. Nah, ini kalau kalian menggunakan shunt, series ataupun yang lain, maka kontrolnya itu lebih rumit. Ya, kontrolnya lebih rumit karena apa? Ya, kita harus mengatur 2 objek, ya. 2 target, mau itu rotor ataupun stator. Oke. Walaupun ya tidak serumit AC motor, oke. Tapi tetap saja untuk menghasilkan kontrol motor yang baik, ya, sebetulnya sistem aktuator itu harus compact. Ya. Bagaimana kita menyederhanakan sistem yang sangat kompleks. Ya, tapi kalau misalnya sudah kompleks dari sananya dan modelnya juga kompleks, well ya kita harus mengikuti itu, ya. Nah, contohnya ya ini yang shunt dan series. Okay. Dan kontrolnya itu disebut dengan field control. Okay. Artinya kita mengontrol si statornya juga, ya. Mengatur statornya supaya apa? Supaya medan flux torsinya, ya, karena flux itu nanti berhubungan dengan torsi, itu stabil, ya, tidak kalau kalian kan sudah tahu ada fenomena yang back EMF. Oke. Nah, back EMF itu kan dihasilkan karena adanya interaksi antar medan, kan, ya. Adanya leakage, adanya induksi balik yang kalau pada DC permanen magnet dari stator yang bentuknya permanen magnet kepada rotor yang bentuknya lilitan. Sedangkan kalau pada shunt dan series, dua-duanya ini lilitan. Berarti akan muncul 2 back EMF, kan, ya, pada stator maupun pada rotor. Oke. Jadi dua-duanya ini akan muncul back EMF stator dan back EMF rotor. Bisa kalian bayangkan dibandingkan dengan yang permanen magnet. Oke, back EMF hanya muncul pada satu sisi, yaitu pada sisi rotor saja. Sehingga VS-nya kan berkurang. VA-nya kan berkurang. Oke, itu tidak terlalu berpengaruh. Ya, tapi kalau misalnya medannya yang berkurang, ya, berbeda kan kalau permanen magnet kan konstan. Medannya, ya, tidak mungkin dia berkurang karena tidak ada induksi balik kepada magnetnya. Magnetnya permanen kok, bukan karena lilitan. Magnetnya permanen, jadi tidak mungkin turun untuk yang permanen magnet DC motor. Tapi kalau yang lilitan statornya ya pasti turun. Kalau misalnya turun, artinya apa? Medannya melemah, ya kan?
medannya melemah. Saat medannya melemah, putarannya sih mungkin kencang, tapi torsinya turun. Ya, karena fluxnya turun. Itu tadi. Oke. Jadi itu kekurangannya, bukan kekurangan lah, kerumitan ya, kerumitan di area field control. Tapi kalau kita mengacu pada metode kontrol yang lain untuk DC motor, ada yang namanya armature control. Ya, ini bisa dua-duanya. Maksudnya semuanya, semua jenis motor, oke, shunt, series atau permanen magnet dan yang lainnya. Oke, bisa digunakan semuanya. Nah, ini ada permanen magnet, ya tentunya lebih mudah kan? Karena memang itulah yang kita supply, satu-satunya objek pada DC motor yang kita supply, yaitu armature. Rotornya, ya betul, rotornya saja yang kita supply. Sedangkan kalau shunt dan series, dua yang kita supply. Oke, jadi lebih sederhana ya, armature control pada permanen magnet DC. Inti dari armature control ini kan mengatur tegangan supply-nya, yang mengatur arus supply-nya juga. Ya, jika kita ingin mengontrol kecepatan, ya VS-nya yang kita atur. Tapi kalau kita mau mengatur torsinya, maka arusnya yang kita atur kan. Nah, berarti dua variabel itu yang kita butuhkan ya untuk bisa mengendalikan DC motor sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita desain. Oke. Dan saat kita mengontrol armature itu lebih lebih bisa dikatakan hampir linear gitu, hampir ya, non linear juga, tapi kalian bisa melihat kalau misalnya saya masukkan PWM gitu ya, misalnya masukkan PWM sekian hasil dari controller ya, maka kalian tahu tuh nanti kecepatannya berapa. Oke, kalau PWM-nya sekian, kecepatannya berapa, maka akan ada satu poin yang bisa kalian linearisasikan. Oke, ini perbedaan antara field control dan armature control. Oke, jadi DC motor control cuma ada dua, oke? Field control dan armature control. Dilihat dari bentuk struktur si motornya sendiri, ya, struktur motornya sendiri. Untuk mengatur kecepatan itu ada dua. Oke. Nah, untuk yang open loop itu kita sudah belajar nih sebelum UTS. Apa bentuknya? Ya 4 kuadran operation itu ya. Operasi 4 kuadran itu adalah open loop sebetulnya. Karena kalian masukkan saja langsung supply-nya. Oke, kalau misalnya kalian mau kecepatannya, torsinya stabil, ya masukkan kecepatannya maksimum adalah kecepatan ratingnya. Tapi kalau sudah di atas kecepatan rating, motor sih tetap berputar, tapi torsinya sangat lemah. Ya, kecepatannya bisa terus tinggi. Kalian punya DC motor cuma 12 volt, kalian masukin 19 volt, 20 volt, tetap dia muter gitu. Tetap ya. Apalagi kalau misalnya tidak berbeban ya. Kalau tidak berbeban kan arusnya juga stabil, ya harusnya malah turun. Ya, itu bisa sampai berapapun selama kabelnya kuat, lilitannya kuat untuk menahan tegangan yang tinggi. Oke. Ini juga ya, 4 kuadran saya ingatkan kembali pada kalian bahwa motor itu selalu ada operasi 4 kuadran. Diaturnya bagaimana? Ya kalian kan pernah mensimulasikan menggunakan H-bridge, PWM ya, chopper. Nah, itu salah satu bentuk open loop ya. Armature control, oke, armature control tapi open loop. Ya, menaik turunkan kecepatan ataupun membalik kecepatan. Reverse, forward and reverse. Ya, begitu. Oke, semoga ini saya rangkum hanya sampai sini saja ya. Saya rangkum sampai sini mengenai motor kontrol di mesin listrik, ya, bagian mesin listrik. Oke, nah lalu untuk topologi setelah UTS itu kita akan belajar full mengenai closed loop control untuk DC motor. Jadi
seperti yang sudah saya tampilkan di slide minggu-minggu sebelumnya, ya, yang bawah ini ya, bahwa sebetulnya controller satu sistem itu jika kita ingin mengatur suatu variabel kontrol yang kita inginkan, maka ya kita hanya butuh minimum satu controller saja. Oke, satu controller saja yang siap menerima variabel kontrol target, ya artinya referensi kita apa. Nah, lalu controller ini pun jika dia kita anggap satu sistem dengan drivernya, maka akan menghasilkan control signal. Ya, jika kita anggap satu, oke, dengan PPU. Kalau di atas yang gambar atas ini ya, gambar di atas itu namanya PPU. Oke, power apa namanya? Power mirip dengan power supply unit gitu. Saya lupa. Power apa ya? Saya lupa. Oke, nanti saya cari dulu ya panjangan dari PPU. Tapi dia mirip dengan power supply unit yang bisa dikontrol. Oke, beda dengan power supply. Kalian tahu PSU itu kan ada beberapa jenis. Oke, power supply unit itu baterai pun bisa kalian anggap sebagai power supply unit. Oke, lalu SMPS, switch mode power supply itu juga power supply unit. Oke, tapi PPU ini adalah suatu power supply yang bisa diatur naik turun secara real time. Contohnya apa? H-bridge yang kalian simulasikan kemarin. Ya, H-bridge itu adalah PPU. Oke, nanti kepanjangannya saya tiba-tiba lupa. Nanti saya lengkapi lagi. Oke. Jadi jika controller itu jadi satu, ya maka keluarnya kontrol signal untuk mendrive ya, mengendalikan si aktuatornya. Oke. Dalam hal ini adalah electric machine. Oke. Nah, lalu electric machine akan memutar atau menggerakkan satu beban. Ya. Kalau kita melihat pada blok diagram yang di atas, di situ ada 3 bagian, PPU, electric machine, dan mechanical load. Lalu di bawah mechanical load itu ada kurawal di situ ya, disebut mechanical system. Nah, ini kalau pada DC motor ataupun motor-motor yang lain, load itu bisa saja adalah inersianya. Jadi tanpa beban eksternal gitu ceritanya ya. Kalau kalian baca-baca di buku yang lain. Mechanical load ini bisa dianggap rotornya, oke, shaftnya. Ya. Lalu gaya geseknya. Oke. Artinya apa? Ya mechanical systemnya kan. Mechanical systemnya si motor itu. Oke. Dan outputnya apa? Putarankah? Posisikah? Tergantung kita inginnya apa. Ya. Gitu. Oke. Dan di sini kalau yang blok diagram di atas itu saya mengambil sistem apa namanya general, oke, sistem general yang bisa kalian temukan di buku Ned Mohan kalau kalian punya ya. Ada error amplifier. Error amplifier itu apa ya? Untuk menaikkan apa namanya nilai error ataupun menurunkan nilai error. Amplification gitu ya, menaikkan atau menurunkan. Nah, itu sistem yang umum. Oke, jadi ini adalah sistem feedback yang paling general seperti ini ya. Hanya butuh satu controller saja. Oke? Dan objektifnya itu jelas. Ya, objektifnya itu jelas. Apa? Kita ingin output dari kontrol kita itu, DC motor kita itu memiliki steady state error yang kalau bisa itu ya 0 gitu, zero steady state error, tidak ada error apapun. Kalau misalnya kita pengen 1000 RPM, ya outputnya pun 1000 RPM. Ya. Ini adalah apa namanya objektif ultimate lah gitu ya, ujung akhirnya. Jangan sampai ada steady state error, walaupun secara teoritis ataupun praktikal tidak ada kan, ya kan. Tapi objektifnya ke sana. Gitu. Lalu memiliki dinamik respon dinamik yang baik. Ditunjukkan dari apa respon dinamik itu? Bisa dari parameter transiennya, bisa dari rise time-nya berapa,
overshoot-nya berapa, steady state error, maksimum dan minimumnya berapa, settling time-nya berapa, ya. Lalu disturbance rejection-nya bagaimana, gitu. Nah, itu adalah respon dinamik yang harus kita tuju. Ya, kalian mirip misalnya kayak di DST, kalian bikin proposal, di situ ada target-target kan. Nah, itu objektifnya kan. Objektif dari desain kalian. Punya respon seperti apa sih yang diinginkan gitu ya. Baiknya itu kayak gimana? Gitu. Kuantifikasikan kata-kata baik itu. Ya, jangan hanya baik gitu. Loh, baiknya kata siapa nih? Kata saya ya. Nggak bisa. Oke. Ada angka-angka yang harus kalian penuhi. Itu adalah controller objektif. Oke. Ini secara general ya, secara general. Nah, lalu untuk yang closed loop control itu sebetulnya ada banyak tipe. Ya, saya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Penny? Halo, Eni? Oh, kepencet. Iya, Pak, kepencet. Oh, iya, nggak apa-apa. Oke, kirain mau bertanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian mau motong saya nggak masalah ya. Nah, oke, jadi kalau misalnya lagi, saat saya nggak tahu nih di mata kuliah sebelumnya, DSK atau apapun ya, mata kuliah kontrol teori, apakah kalian diajarkan beberapa topologi feedback? Ya, ada yang namanya single feedback control. Oke, ada yang namanya ini feedback ya, feedback. Ada yang namanya feed forward. Artinya apa? Input itu langsung ditujukan ke akhir. Oke, itu adalah feed forward. Feedback itu kan berarti dikembalikan ke belakang, ke depan lagi gitu ya. Feedback gitu ya, kembali ke belakang. Oke, tapi kalau feed forward itu dari dari belakang ke depan langsung gitu. Oke, itu ada yang seperti itu. Dan ada yang multi, ya, ada single feedback and feed forward control. Oke. Nah, untuk yang feedback itu ada yang single. Single itu apa ya? Biasanya cuma satu saja gitu feedbacknya. Ya, misalkan kalian ingin mengatur kecepatan, ya cukup satu gitu ya. Kalian punya sensor satu saja. Sensornya apa ya? Sensor kecepatan. Bisa pakai Hall sensor, bisa pakai resolver, bisa pakai encoder, bisa pakai yang lain. Gitu. Terserah kalian mau menggunakan sensor apa. Lalu hasil dari pembacaan sensor itu dibandingkan dengan reference yang sudah kita tentukan di awal, yang sudah kita set di awal. Seberapa besar perbedaannya, itulah yang disebut dengan error. Oke? Karena tujuan kita di awal tadi adalah zero error, ya. Zero steady state error. Kalau bisa, reference dan feedback itu sama nilainya kan, artinya tidak ada error. Ya. Saat dia memunculkan error, entah itu positif atau negatif, maka controller dalam hal ini speed controller akan bekerja. Ya, seberapa besarkah errornya? Kalau misalnya errornya positif, nah, error positif itu kan berarti referensinya lebih besar daripada feedbacknya. Artinya, si DC motor ini kan butuh supply lebih besar kan. Maka controller akan memproses dulu gitu ya, processing errornya. Oh, ini errornya positif nih. Kalau gitu kecepatannya kan berarti kurang. Oh, tambahin supply-nya gitu. Sehingga dia mengeluarkan control signal gitu. PWM-nya yang asalnya misalnya masih 75% gitu. Udah kasih 80%, naikin gitu. Terus dihitung gitu sampai akhirnya omega reference itu sama dengan omega feedback. Ya, itu adalah hasil akhir dari kontrol. Oke, kalau bisa errornya 0. Itu single feedback. Lalu ada yang disebut dengan cascade feedback control. Jadi cascade feedback control itu apa ya? Kontrol yang bertingkat. Ya, kontrolnya bertingkat. Kayak misalnya DC motor nih. DC motor itu kan bisa saja outputnya kecepatan, ya kan?
diukur dengan menggunakan sensor kecepatan. Bisa juga torsi. Oke, torsi ada hubungannya dengan arus. Entah kalian mau mengambil sensor torsi boleh gitu ya. Ada sensor torsi, outputnya adalah Newton meter, besaran torsinya sendiri. Atau kalau torsinya arus sensor torsinya kalian tidak punya, ya bisa menggunakan arus gitu. Arusnya menggunakan sensor arus kan banyak tuh di pasarannya. Kalian pasang di bagian supply-nya, bisa langsung diukur sehingga feedback gitu. Artinya kalian punya dua pengukuran. Ya. Kalau kalian ingin mengatur dua-duanya, ya maka kalian bisa menggunakan topologi cascade feedback. Ya. Tadi saya menjelaskan tentang dua sensor saja, dua pengaturan ya, dua pengendalian, speed dan torque. Tapi selain untuk berputar dan untuk torsi juga, motor itu bisa untuk posisi. Contohnya pengaturan posisi itu apa aplikasinya? CNC, ya, CNC mesin. Lalu 3D printer, itu adalah pengaturan posisi. Ya. Di situ ada kecepatannya juga, ada torsinya juga, sehingga kalau kita bisa mengintegralkan kecepatan, maka kita bisa mendapatkan informasi posisi. Oke. Entah kalian mau secara matematis, oke, integral itu tadi yang saya bilang, atau kalian pasang sensor yang lain lagi, ya, nah, atau mentranslate dari speed ke position. Ya, itu kan tinggal diubah konversi saja kan, ya, tinggal dikonversi dari RPM menjadi radian misalnya, atau radian per second menjadi radian. Itu sudah mendapatkan informasi posisi. Sehingga kalau kalian bisa membuat topologi cascade feedback control, bisa banyak gitu ya, inner loop-nya itu banyak. Ini kita lihat outer loop-nya adalah position. Kalau yang contoh di slide saya ini ya, outer loop-nya adalah position. Di dalam position ada inner loop kecepatan. Lalu di dalam loop kecepatan ada loop torsi atau arus. Dengan menggunakan 3 controller seperti ini, akurasi dan presisi dari DC motor ataupun sistem yang lain itu bisa lebih tinggi performanya. Nah, dengan catatan gain ataupun fuzzy itu ada fuzzy set-nya gitu. Ya, itu NN misalnya jalurnya bagus gitu, settingnya bagus. Nah, catatannya itu. Oke, sampai sini dulu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini pembukanya karena saya akan langsung menerangkan menggunakan MATLAB. Oke, silakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Bila. Untuk yang cascade feedback control ini, itu kan di situ Bapak ada contoh position controller, speed controller, dan torque controller ya, Pak. Ya. Apakah itu posisinya itu sudah harus yang paling awal itu position, lalu speed, lalu torsi, atau posisinya bisa diubah? Misalnya yang depan torsi dulu atau bagaimana? Oh gitu. Ya bisa macam-macam. Bisa posisinya terserah ya, terserah. Misalkan tadi kalau Bila tanya bisa nggak torsinya di awal? Bisa. Ya, artinya kalian utamanya ya variabel kontrol utamanya. Variabel kontrol itu kan biasanya cuma satu ya. Kalau SISO ya, single input, single output. Ya. Misalkan kalian mau mengatur torsinya, tapi torsi itu juga mengatur kecepatannya, lalu mengatur posisinya juga, misal. Karena gini, contoh aplikasinya kayak gini deh, misalkan sebentar. Ulir. Kalian tahu mesin bubut untuk
percetakan apa yang besi-besi gitu loh. Misalnya baut gitu ya, mur baut itu ada kan yang apa dicetaknya itu dengan menggunakan satu kontrol sistem yang dia itu di keruknya menggunakan apa pegangan gitu ya, handler, lalu diputar gitu ya. Diputar sampai berapa kali putaran gitu kan. Pas gitu. Kalian tahu mur baut kan ya? Bila tahu mur baut? Tahu Pak, tapi kalau untuk pembuatannya saya nggak tahu. Oh nggak tahu ya, udah coba nanti kalian cari gitu ya. Tapi paling tidak kalian tahu mur baut. Di situ kan ada ulirnya ya, ulirnya. Nah ada beberapa mesin yang pengulirannya itu tidak manual, tapi dia otomatis. Jadi ada handler gitu ya, diambil satu besinya masih bentuknya apa namanya halus gitu ya, tanpa ada ulir. Lalu di sini ada yang serutannya lah, serutannya. Oke, lalu dia muter nih, gitu. Kalau misalnya dia muternya nggak sambil maju kan nggak jadi ulir kan. Nah dia kan sambil maju nih, ulir gitu, maju set gitu kan. Kebayang ya bentuknya ya. Jadi gini gitu, muter seret gitu. Oke. Nah sekarang saat dia dijepit gitu kan, saat dia dijepit si besinya, maka dia akan bergesekan ya, bergesekan. Lalu jika diputar kan ini kan erat kan ya, karena dia mau mengikis si besinya. Artinya apa? Torsinya pasti besar nih, beban torsinya ya. Kalian anggap aja tangan kalian ini putar tapi dipegang sama tangan kalian yang satu ini. Yang satu lagi muternya kan berat lumayan ya. Nah, artinya kan butuh tenaga kan, butuh gaya. Nah, gaya itu kan torsi kalau berputar ya. Nah, kalian tahu misalkan rating dari motor kalian itu misalnya 10 Newton meter. Oke, misal. Nah, kalian karena tahu oh ini 10 Newton meter. Saya tahu bahwa motor itu jangan sampai lebih dari 75% misalnya, 75% rating gitu. Maka kalian ingin maksimum torsi dan konstan selalu 7,5 Newton meter, sehingga hasil ulirnya pun semuanya sama, mulai dari ujung sampai ke belakangnya. Ya, mulai dari ujung sampai ke belakang itu hasilnya sama. Lalu karena kalian adalah industri yang besar, ya, maka kalian butuh kecepatan yang tinggi. Artinya apa? Ambil putar, gitu ya. Ambil putar. Ya, itu target kedua, gitu ya. Saya mau kecepatannya sangat tinggi, ya kan? Lalu kalau misalnya kecepatannya saja, tadi dia posisinya sampai mana nih? Dia harus berputar berapa derajat? Dia harus berputar berapa derajat? 360 derajat. Berarti kan 2 pi rad, ya kan? Maka pertama torsinya dulu tadi karena kalian apa namanya punya target itu 7,5 Newton meter. Ya masukkan referensinya 7,5 gitu ya. Lalu nanti speednya akan menyesuaikan supaya apa? Dia quick respon. Speednya juga torsinya bagus, speednya bagus, posisinya juga bagus. Jadi tergantung dari variabel kontrol yang kalian tuju. Kayak di awal itu apa? Kecepatannya kah? Boleh kecepatan ditaruh di awal. Posisinya kah? Boleh posisinya di awal. Jadi apapun. Oke, break dulu ya. Ada azan di tempat saya. Baik, mulai lagi. Ya. Gitu, Bill? Ya? Ya Pak. Ya, sudah terjawab belum? Ya Pak. Yang penting jadi yang paling depan itu yang kita tahu set point-nya gitu ya Pak. Yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan set point-nya apa. Kalau kita ingin mengatur posisi, ya maka yang di depan adalah position controller gitu. Tapi kalau misalnya kita ingin kecepatannya yang kita atur, ya kecepatannya yang di depan gitu. Oke, sebenarnya kan teori kontrol kan seperti itu ya. Kita ingin mengontrol apa sih ya? Kita butuh controller apa gitu yang di depannya. Oke. Tapi nah ini saya menjelaskan secara general dulu, oke? Kalian boleh mutar-mutar. Nah, tapi pertanyaannya, oke? Kalau di si motor itu biasanya yang paling pertama kali diatur itu adalah kecepatan biasanya
Ya, biasanya itu yang diatur adalah kecepatannya. Karena ya setting kecepatan itu kita ingin fast respon atau slow respon, ya kan? Kita misalnya, kenapa sih kalau misalnya kita anggap kaskadnya dua ya, speed dan torque saja yang kita gunakan. Speed dan torque saja yang kita gunakan misalnya. Kenapa torque dibutuhkan? Kenapa kontrol arus dibutuhkan? Karena gini, kalau misalnya kita sudah bisa mengatur kecepatan, nanti akan kita buktikan ya. Kita mengatur kecepatan, lalu saat dia berputar, motornya berputar, lalu kalian ganggu rotornya, kalian pegang-pegang, ya, atau kalian rem, kalian apa namanya, bebannya nambah besar lah misalnya gitu ya, bebannya nambah besar, kan kecepatannya nanti turun kan ya, kecepatannya turun. Saat kecepatannya turun, yang namanya kontrol kecepatan, ya pasti dia akan bisa membuat kembali lagi gitu. Kecepatannya misalnya kalian 1000 RPM, lalu bebannya bertambah terus turun, turun, naik lagi ke 1000 RPM, turun di bawah 1000, naik lagi gitu. Tidak hanya berkurang kecepatannya, tapi tiba-tiba misalnya bebannya hilang gitu. Maka kan kecepatannya tiba-tiba naik kan ya, wah gitu. Muncul apa namanya? Tiba-tiba menjadi transien, lonjakan gitu. Nah, kalau terus cepatnya terus-terusan nggak kembali ke apa namanya? Target, bahaya kan gitu. Kalau kita anggap dia aplikasinya untuk transportasi misal. Susah kan? Nah, saat diberikan controller yang lain, misalkan arus atau torsi, saat si motor ini berjalan misalnya, mutar gitu. Lalu tiba-tiba ada apa namanya? Beban gitu. Nah, beban ini karena beban itu hubungannya dengan torsi, torsi hubungannya dengan arus. Jika kita punya controller arus, maka turunnya atau naiknya gitu ya, turunnya kecepatan atau naiknya kecepatan itu tidak akan selama eh, jika sistem itu hanya menggunakan satu controller ya. Buktinya Pak, oke kita langsung kalau ada pertanyaan dulu deh, ada pertanyaan yang lain dulu secara teoretikalnya. Kita akan simulasi habis ini ya. Nah, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Silakan. Sambil saya persiapkan simulasinya ya. Kelas ini saya tahunya itu 40-an orang, 42 atau 43, tapi setiap masuk hanya kepala tiga saja gitu, 30-an gitu. Ada yang tidak pernah masuk ya, sepertinya. Saya susah kalau lagi online gitu. Oke, oke. Lab-labnya. Oke. Ya, baik. Nah, ini adalah blok diagram yang seperti biasa kita gunakan ya di kelas. Hanya namanya parameternya masih sama. Ya, parameternya sama sebelum UTS. Oke, ini PS-nya 200. Oke, nah, ini sudah saya setting manual di situ. Oke, PS-nya masih 200, RA-nya 0,4, LA-nya 0,5, pokoknya sama semuanya. Oke. Nah, default-nya seperti apa? Oke, sekarang kita akan rekam ya. Kita akan rekam dan kita akan taruh. Sebentar.
Nih, sambil nanti bisa dibandingkan. Ini kecepatannya. Nah, ya, seperti biasa ya, ini kalian tahu ini kecepatannya. Sekarang saya mau mengambil yang RPM. Saya bisa tahu perbedaannya kalau dikontrol. Oke, saya taruh dulu di sini ya. Lalu kita cek makanya parameternya ya, parameternya yaitu step info itu ya. Saya lupa ini apa ini. Loggingnya speed, oke, loggingnya speed. Speed ini. Speed keberapa? Signal. Ini sengaja saya seperti ini supaya kalian bisa tahu prosesnya ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya UAS lagi, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Oke, speed. Y-nya adalah speed dot signals, lalu signalsnya ke 2 ya, 2 signals 2 lalu values. Oke, lalu T-nya adalah T out. Oke, T out. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi tapi ini tidak benar ya. Ini tidak semuanya benar parameter ini. Kalau kalian menganggap bahwa parameter ini benar semua, ya kalian ya kena salah lagi. Kenapa parameternya salah? Karena di sini lihat ya, overshoot-nya 19,61. Dia dibandingkan dengan nilai paling akhir, ya, bukan nilai reference. Ya, di sini nilai reference-nya adalah 1.500 kan ya? Nah, 1.500. Maka kalian harus hitung lagi ya nanti. Oke. Ini nilai max-nya berapa? Kalian bisa mencari nilai max-nya itu seperti ini kan? Max. Nah, max. Setelah itu ini ya, speed signal 2 values ini. Oke. Akan keluar nilainya. 1764,7. Nah, itu kalian silakan dihitung overshoot-nya misalnya persen overshoot sama dengan 1764,7 dikurangi berapa itu? 1.500 kan? Karena nilainya kan 1.500 ratingnya ya. Nah, di situ dikali dengan 100. Berapa tuh? Oh, kok dikali 100? Salah ya, salah. Sorry. Dibagi dulu, dibagi 1.500 ya, dibagi 1.500. Oke. Nah, inilah gitu ya tuh, 17% ya. 17%, sedangkan di sini 19%. Kenapa? Karena dibandingkannya dengan nilai yang paling akhir sini, oke? Nah, jadi ini pasti overshoot-nya salah. Nah, steady state error-nya juga kalian harus cek. Nah, di sini kan ya, harusnya ya. Ini sudah kena beban. Oke, nah, bebannya berapa? Kalau tidak salah 20 Newton. Oke. 20 Newton. Oke, di sini 20 Newton. Ya, begitu. Oke, sampai sini jelas dulu. Ini open ya, ini open loop. Oke, ini open loop. Dan saya ingin mengontrol kecepatan. Ya, kecepatannya berapa? 1.500. Ya, kecepatannya 1.500. Silakan kalau ada pertanyaan dulu nih. Sudah jelas ya untuk open loop. Sudah beberapa kali dijelaskan juga. Kecuali kalau kalian masih ingin mengingat, nggak apa-apa. Silakan. Saya tungguin dulu. Oke, sambil jalan. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengontrol kecepatannya. Ya, kita ingin mengontrol kecepatan dan RPM. Oke, RPM-nya ya, RPM-nya.
Artinya sekarang kan sudah tidak open loop lagi ya. Nah, berarti ini saya buka. Oke, saya buka dulu nih semuanya. Jadi ini adalah plan. Oke, ini adalah plannya. Lalu yang RPM kan yang dikali 9,55 ya. Ini. Nah, untuk mengontrol kecepatan, misalkan saya sebagai desainer, yang paling mudah dan yang paling umum digunakan adalah controller PI. Nah, untuk DC motor, bukan PID ya. PI dulu. PI. Nah, sehingga saya merancang topologi dari PI control itu apa? Kita tahu bahwa P itu kan proporsional, ya. P itu proporsional. Oke, sekarang kita bikin ininya dulu deh. Oh, sebentar. Tadi kenapa saya hapus? Oke. Nah, ini saya pindah. Nah, karena apa? Kita ingin reference. Oke, referensinya apa? Ini kan 1500 RPM. Oke, 1500. Oke. Feedbacknya apa? Tinggal tarik ke sini. Oke, RPM. Kayaknya bisa diubahkan ya. Benar. Saya lupa. Pokoknya yang ini dulu ya. Nanti bisa diubah ini garisnya, bisa jadi merah. Masalah ya. Nah, sekarang untuk proporsional ya. Kita misalnya punya controller hanya controller proporsional saja. Ya, controller proporsional saja. Artinya, kita kan hanya memiliki gain saja kan ya. Gain K gitu kan. Maka saya akan buat lagi satu, mana ini di sini itu kalau nggak salah menggunakan gain. Saya cari. Nah, ini ada gain. Oke, walaupun di sini ada PI controller ya, PID controller semuanya sudah ada. Nah, saya ingin memperlihatkan satu-satu dulu, oke. Gain. Nah, di sini, oke. Saya hanya ingin punya satu saja. Satu controller. Controller apa? Hey. Oke, ini adalah controller P. Controller P saja. Nah, bagaimanakah efeknya jika diberikan hanya controller P saja? Lalu gain-nya saya decide asal. Ya, saya belum tahu nih kayak gimana. Berapa gain-nya? Saya set dulu satu saja. Saya set satu saja. Lalu saya ingin melihat kontrol signal-nya itu kayak gimana sih? Ya, tinggal masukin saja di sini ya, satu scope. Ini saya ganti namanya S, control signal. Oke. Output dari controller P. Oke, coba kita lihat. Oke, planning. Apa ini? Scope data specified. Duplicate. Oh, oke, ada yang sama. Duplicate. Gimana ini? Ketikkan dulu ya. Oke. Ini. Nah, oke, bisa ya. Ini lihat ya. Bagaimana kecepatannya? Nah, kecepatannya kayak gini ya. Ini tidak bisa sampai ke 1500 nih ya. Saya cut dulu supaya nanti kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya. Oke, nih saya masukkan di sini. Oke, oh ini belum dikasih nama ya. Misalkan saya kasih nama. Ini adalah kasus pertama. Apa? Open loop. Oke, 200 volt. Ya, perkiraannya adalah 1500 RPM. Oke. Lalu yang ini adalah yang kedua, apa namanya, P controller, oke, dengan 1500 RPM, hanya P controller saja. Oke. Ini hasilnya. Lalu berapakah? Bagaimana dengan transient parameternya? Ya, tinggal yang tadi kita gunakan lagi. Oke, nah sekarang ini. Ya, ini overshoot-nya 58%. Overshoot-nya berdasarkan perhitungan MATLAB ya, berdasarkan perhitungan MATLAB. Tentunya tidak benar ya. Karena kan dihitungnya 1500 kan harusnya ya. Oke, sudah saya masukkan di sini supaya nanti kita kita resumekan ya. Sudah. Ini.
Oke. Oke, nah sekarang dengan controller P seperti itu, ya. Lalu kita lihat juga saat dia kena transien pada apa namanya, saat berbeban ya 20 Newton. Ya, saat dia kena beban 20 Newton, dia berhasil mempertahankan ini ya. Ini kita lihat. Nah, oke. Dia hampir berhasil mempertahankan keadaan stabilnya. Kenapa saya bilang keadaan hampir berhasil? Karena seperti ini, lihat. Oke, ini saya akan zoom dari detik kedua sampai detik ke 3,5 aja. Di sini 1320 ya. 1320. Tidak berhasil sebetulnya karena aturan kita kan 1500 ya. Referensi kita 1500. Tetapi untuk diberikan berbeban, dia bisa langsung menuju ke keadaan seperti saat dia tidak berbeban. Ya. Hanya berbeda sekitar berapa ini? Mungkin 10 RPM kan ya. Nah, ini kan 1320, ini kan 1320 berapa? Kan 30 kan di sini. Hanya kurang dari 10 RPM. Oke, ini P-nya 1. Oke, saya tulis dulu. P-nya 1. P-nya 1. Nah, sekarang apa efeknya kalau P-nya dibesarkan? Kalian tahu siapa nih? Saya absen dulu. Apa efek yang bisa secara teoretikal kalian jelaskan jika kita punya controller P lalu G-nya dibesarkan? Mas Ilham Ramadandi, ada nggak ya? Ilham, di unmute dulu supaya saya tahu kamu tuh ada atau enggak. Oh, nggak ada ini ya. Oke, nggak ada. Nah, ngapain dong ada di sini? Apa lagi? Oh, Riris. Riris, halo. Semuanya nyalakan apa namanya? Videonya. Yuk, semuanya nyalakan videonya. Ada nggak kalian itu di belakang gitu? Hah? Ini nggak nyalain videonya, saya ini loh. Saya keluarkan dari kelas nih. Buka videonya, buka. Nah, itu Riris ada. Kenapa tadi nggak jawab? Kemana? Nah, ini ya beberapa nggak ada kan? Hmm. Iya, Pak. Ya, Riz. Apa fungsinya P, Riz? Apa namanya, proporsional gain? Efek dari proporsional gain apa?
Itu Ilham ada. Kenapa tadi nggak ngedengerin ya? Guys, mana Riz? Hilang sekarang lagi. Jangan di mute, unmute. Mikrofon kamu masih di mute. Oke. Romi, mana Romi? Rom. Jangan dekat-dekat sama kamera, Rom. Mana Romi? Malah mati. Rom. GNP buat apa GNP? Ayo, ada yang bisa GNP. Apa efek dari GNP? Muti, silakan. Menaikkan overshoot, Pak. Selain itu? Mempercepat rise time. Iya, apalagi. Apalagi itu menaikkan overshoot, negatif atau positif kita belum tahu gitu ya. Lalu menaikkan rise time berarti responnya lebih cepat. Negatifnya apa? Negatifnya berosilasi tidak? Lupa saya, Pak. Lupa. Oke. Baik. Ya udah. Ini saya jadi pengen lihat wajah kalian kan. Kalian tuh konsen atau enggak gitu ikut kelas saya ya. Dipanggilin pada enggak ini. Oke, boleh matikan lagi. Ya. Oke. Nih, sekarang saya naikkan 5 ya. Langsung mati semua. Sekarang gain P-nya saya naikkan menjadi 5. Ya, asal ini ya, saya benar-benar terserah desainernya ya, tanpa perhitungan apapun. Langsung nyalakan. Oke, maka kecepatannya akan berubah menjadi seperti ini. Lihat. Oke, tadi Muti bilang akan menaikkan overshoot. Oh iya, naik nih. Ya, jadi 2.500. Rise time-nya naik. Nanti kita cek rise time-nya bagaimana. Osilasinya, lihat. Osilasinya bertambah ya. Makin banyak. Oke, sekarang kita screenshot. GNP naik. Oke, GNP-nya naik. Mana ini? Sebentar. Saya tutup dulu. GNP-nya naik sehingga saya di sini supaya bisa kita bandingkan nantinya. Oke, ini adalah simulasi ketiga ya. P controller P-nya sama dengan 5. Oke. Seperti itu ya. Lalu berapakah apa namanya? Karakteristiknya. Nah, sekarang rise time-nya adalah 0,02. Tadi kata Muti naik. Kita coba cek. Benar nggak ya? Ini adalah tadi data yang saat P-nya 1. Rise time-nya adalah 0,05. Ya, 0,05 rise time-nya. Saat nilai P-nya dinaikkan menjadi 0,02. Oh iya, naik. Ya, terbukti ya. Overshoot-nya jadi 77. Kata Muti naik nih. Benar nggak? 58 asalnya. Naik, betul. Oke, nah jadi kan inilah cara belajar kalau misalnya kalian ingin membuktikan benar nggak ya karakteristik gain itu sesuai dengan teorinya. Kalian masukkan satu-satu. Oke, P itu ternyata buat menaikkan dan menurunkan overshoot, ya, osilasi dan rise time. Oke, pasti settlingnya pun akan berubah, ya, itu akan mengikuti. Oke, ini adalah P. Oke. Nah, sekarang kita coba yang lain, yaitu sebentar, mana? I. Mana ini? Oke, I. PID, derivatif. Derivatif itu apa namanya?
1 per S ya. Nah, benar nggak? Atau itu integral? Bener, Pak. Benar ya? Turunan itu kan langsung S ya? Ya, Langsung Pak. S. Oke, berarti kita bisa menggunakan apa ya di sini sebentar? Ada ini enggak ya, derivatif. Integral. Kita ingin menggunakan integral. Math operation. Ada nggak integral? Saya lupa tempatnya. The product gain and then integral. Continuous. Nah, ini integrator. Oke, ini ada integrator. Oke, nah sekarang kita ganti. Oke, dari P gain menjadi I gain. Ya, nah sekarang ini diganti. Nah, hanya I saja. Oke, hanya I saja. I. Nah, ini I. Hanya I gain. Dan gain-nya adalah 1. Ya, gain-nya adalah 1 nih. Bagaimana respon dari sistem? Oke, kita jalankan. Oke, ini adalah apa namanya kontrol signalnya, ya. Wow, naik turun gitu, osilasi terus. Lalu kecepatannya juga berosilasi, ternyata tidak bisa stabil. Oke. Nah, sekarang siapa? Laras bisa jawab saya? Ada di sini, Laras? Iya Pak, saya Pak. Yo, Laras masih ingat efek I-gain itu untuk apa saja? Meningkatin osilasi sama Meningkatkan osilasi, lalu memperlambat respon kayaknya Pak. memperlambat respon. Oke. Oke, memperlambat respon. Iya, jadi nggak pernah steady state ya kalau kita lihat ini responnya ya. Tidak menjadi steady state. Tapi apa kelebihannya? Itu tadi kayaknya kekurangan yang disebutin tuh. Kelebihannya apa, Aige? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? I-gain itu untuk apa ya? Ini kalian bisa lihat. Siapa nih, siapa? Muti. Oke, Muti. Silakan. Ya, menghilangkan steady state error, Pak. Menghilangkan steady state error. Kalau digabung dengan PI ya. Oh iya. Nah, kalau digabungkan dengan P atau D yang lain ya. Tapi coba dianalisis. Ini kalian bisa lihat fenomena yang menarik nggak di sini? Periodenya makin ini kali Pak, makin lambat. Periodenya makin lambat. Periode apanya? Maksud saya frekuensinya makin kecil gitu. Iya, frekuensi apa? Periode dan frekuensi mirip. Oke. Apanya yang makin lambat? Periode dan frekuensi apa? Osilasinya, Pak. Osilasinya. Oke, coba nanti kita lihat ya. Kalau gitu, jika semakin tinggi I-nya, maka osilasinya makin sedikit gitu ya, Victor ya? Iya, Pak. Benar ya? Oke. Ya, nggak apa-apa analisis awal kan. Tapi kalau kalian lihat nih di sini, tadi kan di detik ke 2,5, saya masukkan ini ya, beban kan? Bebannya nggak ada loh di sini sekarang. Ini saya sistemnya tidak berubah ya. Pada 2,5 itu ada beban. Sedangkan di sini, kalau kita zoom, ini di beban 2,5, lihat, tidak terlihat, hampir tidak terlihat ini kalau di zoom terus ada nih ya, patahannya ini ya. Ini patahannya ada. Tapi kalau normal ya, normal hampir tidak terlihat adanya disturbance kan. Artinya AI itu bisa untuk mengurangi disturbance rejection. Ya, mengurangi disturbance rejection. Oke, sekarang kita akan buktikan. Ini sudah saya. Oke, sudah tinggal transient
responnya yang belum saya analisis. Ini ya, flash time-nya jadi 0,13, settling-nya nggak selesai-selesai, ini nggak settling lah ini. Oke. Overshoot-nya 167%. Oke. Oke. Sekarang kita masukin I-nya naikin lagi 5. Oke. Tadi juga P-nya 1 dan 5. Sekarang I-nya 5. Coba kita cek seperti apa apa namanya responnya. Wah, benar nggak ini? Oh, ya, semakin tinggi integralnya, osilasinya semakin dikit. Betul. Ya, tapi nggak jalan sistemnya juga tuh. Sistemnya nggak jalan nih. Dan ini 10 pangkat 9. Wow, makin tinggi itunya dia belakangnya. Ya, ini nggak jalan artinya, sistem nggak jalan. Artinya apa? Gain-nya terlalu tinggi. Kita turunkan sedikit supaya bisa tahu perbedaannya apa. Sekarang 2 saja dulu ya. 2 dulu. Kayak gimana nih? Oh, 2 flat. Ya, terlalu tinggi. Oke, kalau gitu jangan-jangan 1 tadi itu terlalu besar. Karena integral itu punya efek seperti itu ya, ada osilasinya. Sekarang kita perkecil dari 1 menjadi 0,5. Oke. Supaya tahu efeknya apa. Nah. Ya, nah. Nih. Oke. Ternyata ini 0,5 ya. Tadi yang siapa namanya? Victor bilang bahwa semakin besar nilai gain integral, maka osilasinya semakin kecil. Ternyata tidak. Ya, nah, ternyata tidak. Kenapa? Ya ini kecil. Oke, semakin kecil si besar gainnya, maka ternyata untuk menuju steady state itu lebih cepat. Ya, untuk menuju steady state, tapi dia berosilasi. Oke, untuk menuju steady state dia cepat. Kenapa? Ya dia menuju ke settling time terus gitu. Kalau tepat ya dia pasti pas gitu. Oke. Kita masukkan dulu datanya. Ini adalah 5 high gain nya sama dengan 0,5. Oke. Transient responnya bagaimana? Ini saya dulu supaya jelas. Nah, kita sudah lihat ya P dan I. Nah, sekarang kita gabungkan. Kita gabungkan P dan I-nya. Oh, kita lihat dulu ini. Nah, ini 200 volt. Pas, ya 200 volt. Dan dia bisa lebih ya ini. Hati-hati ya ini. Lebih ya. Berapa ini? Tegangannya ya. Yang lihat 220 lebih. Padahal ratingnya 220. Oke, dan dia lebihnya hampir 1 detik. Oke, nah, menurut sistem bagaimana? Kalian harus bisa analisis itu ya. Analisis input. Oke, ini artinya kan motor DC mendapatkan tegangan berlebih. Nah, apa efeknya terhadap motor DC? Apakah dia bisa panas atau bagaimana? Ya, kita nanti cek. Nah, ini pendahuluan dulu. Ini analisisnya dalam banget ya untuk yang apa namanya setelah UTS ini, controller ini ya. Oke, nah sekarang kita sudah membuktikan P controller dan I controller. Sekarang ingin PI controller. Oke, berarti harus kita hapus dulu. Oke, kita butuh satu lagi apa? Controller P. Ini kan ya, controller P. Nah, lalu controller P-nya kan dapatnya juga dari error kan? Seperti ini. Lalu jumlah yang namanya PI controller itu kan secara apa namanya? Secara formula, ya ini saya buka dulu di sini supaya mengingatkan kalian. PI controller itu kan PI. Oke, PI controller itu adalah error, ya kan? Error dikali dengan apa? Gain P, ya. Gain P ditambah dengan
gain I, ya, S, gini kan? Ini adalah outputnya kan ya, output dari PI, oke? Outputnya ya ini output, oke outputnya. Ini yang kita inginkan, oke? Nah maka harus ada sum-nya ya, harus ada blok sum-nya di sini. Nah, kita pinjam lagi di sini, oke? Tapi ini plus minus, oke? Sekarang kita harus plus plus. Lalu kalau tidak salah ini. Oke, bisa saya ubah. Oke, nggak berubah. Sebentar. Ini kan nggak berubah. Nggak berubah. Oke, di sini, oke, dan ke sini. Nah, sekarang outputnya sudah seperti ini. Ya, sekarang gain P-nya saya set 1 dulu. Ya, 1. Lalu gain I-nya juga 1. Default semua dulu ya, default. Bagaimana responnya? Oke, jalankan speed. Oke. Nah, ini responnya ya. Yang ini ya, yang bawah, oke. 1500. Oke, 1500. Ada detik keberapa? Hampir 2 ya, hampir 2 nih. 2 detik. Oke, lalu saat dia berbeban ini, berbeban, kita lihat pada detik 2,5 dia turun, lalu pada detik ke hampir, ini lebih nih. Ya, zoom out. Nah, detik keempat, oke, dia hampir ke 1500 dengan steady state error tertentu. Ya, kita save. Oke. Oke. Ini adalah percobaan ke-6 PI dengan P1, I-nya juga 1. Lalu setting targetnya sama 1500. Oke. Berapakah respon makanya transiennya? Oke. Segini ya. Settling time-nya 2 detik. Oh, baru 2 detik dia masuk ke settling time. Test time-nya 0,05. Oke. Di sini kan ya. 0,05 nih di area sini. Oke. Lalu overshoot-nya tapi masih 45%. Dan ini harus dihitung ulang, balik lagi ya. Karena dia menghitungnya berdasarkan nilai akhir. Oke. Kita masukkan datanya di sini. Oke. Nah, terus sekarang efeknya bagaimana nih perbandingan untuk menentukan P dan I-nya? Ya, untuk menentukan P dan I-nya. Nah, kita bisa trial and error. Coba-coba saja, nggak apa-apa ya. Pertama kita ingin kayaknya overshoot-nya terlalu tinggi, gitu kan? Ceritanya ya ini ya. Wah, hasil analisis ya ini ya. Wah, overshoot-nya terlalu tinggi, berarti proporsional gain-nya terlalu tinggi nih. Saya turunkan, misalkan menjadi 0,1 saja, gitu. Ingin turun drastis, ya. Coba kita cek. Bagaimana efeknya? Ya, jika P-nya saja yang turun, tapi I-nya tetap 1. Langsung nyalakan. Ini coba-coba ya, dan kalian harus terus nyalakan save datanya. Kita lihat, turun dia. Ya, osilasinya pun tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak tuh. Ya, ini kan cepat diredamnya tapi cepat. Oke, ini dia tidak lebih dari 2000, lalu dia lambat, gitu ya. Bisa kalian lihat efeknya. Di 2,5 nih, di 2,5 ternyata ada beban dan dia berhasil meredam juga. Oke, tetap di 1500. Oke? Gitu. Oke, ini gain P-nya yang turun 0,1 saja. Nah, sekarang I-nya juga kita turunkan. Ya, apa efeknya? 0,1. Disamakan dulu ya, 0,1. Bagaimana efeknya? Wah, dia tidak bisa cepat nih. Lihat ya. I itu ternyata juga membantu overshoot ya.
Nah, itu juga ternyata membantu overshoot. Ini tidak nyampe nih 1.500 ya. Nah, maka kalau udah kayak gini, coba kita naikkan P-nya. Oke, masukin 1. Nah, coba cek. Nah, oke, steady state-nya nggak nyampe. Ya, steady state-nya nggak nyampe. Kenapa? Mungkin AI-nya kurang. Ya, AI-nya kurang nih. Tapi ini masih terlalu tinggi. Oke, sekarang ini gain-nya turun 0,5. Oke, lalu ini ada kurang kan tadi ya? 0,5 juga misalnya. Bagaimana kombinasinya? Nah, tuh. Oke. Ternyata kalau kita analisis tadi ya, ternyata yang paling efek untuk motor ini dengan parameter yang sudah diterima dari awal, sepertinya AI gain-nya yang harus kita setting. Ya, AI gain-nya yang harus kita setting. Sekarang P-nya itu harus rendah ternyata. Misal, tadi kan kita sudah mencoba apa saat P gain-nya 0,1, lalu AI-nya itu 1, ya, maka responnya lumayan bagus. Kenapa? Bisa jadi seperti ini ya. Oke. Overshoot-nya pun ya masih tinggi gitu. Artinya P-nya bisa kita turunkan. Oke, AI-nya kita coba naikkan. Oke, misalkan AI-nya 2. Oke, lalu ininya turunkan 0,05. Bagaimana? Waduh, berantakan. Nah, kalian lihat ya. Nih, kalian lihat. Bahwa ternyata setting gain itu bukan masalah ringan. Ya. Setting gain itu adalah permasalahan utama saat kalian mendesain suatu controller. Oke. Entah itu kalian menggunakan PI controller ataupun fuzzy yang lain ya, sama saja. Fuzzy itu juga kan di dalamnya itu ada angka-angka, yaitu adalah gain yang kalian tentukan. Dan itu tidak bisa asal sebetulnya, walaupun fuzzy bilang bahwa fuzzy controller itu terserah desainernya. Oh, nggak bisa gitu, ya. Yang namanya terserah itu juga ada analisisnya. Analisisnya ya bagaimana? Ini seperti trial and error yang tadi saya bilang. Oh, overshoot-nya terlalu tinggi, maka P-nya yang saya turunkan. I-nya, osilasinya terlalu tinggi, maka I-nya bagaimana? Harus terus dianalisis. Oke. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan, silakan. Ini permasalahan sangat sulit. Oke, kita akan praktikal. Kita pendekatannya nanti teoretikal dan praktikal. Pak, saya mau bertanya, Pak. Monggo, Era, Bayu. Untuk penentuan PI-nya sendiri, ntar dikasih tahu caranya atau harus trial and error gitu, Pak? Nyoba-nyoba gitu atau gimana, Pak? Oke, good job. Ya, good question. Untuk menentukan gain itu semua sebenarnya ada caranya. Ya, saya yakin kalian pernah dengar yang namanya kalau PI ada yang namanya metode Ziegler-Nichols, ada Sundaresan Krishnawami, ada metode analytical trial and error. Itu trial and error tapi analytical seperti yang tadi saya bilang. Jadi kalian trial and error tapi secara analisis kalian menggunakan trial and error itu 1000 data misal gitu ya, misal. Kalian mencoba 1000 gain, 1000 kombinasi gain. P-nya misalnya tadi yang saya bilang, oh 1 dulu coba. P-nya 1, tapi I-nya berubah-ubah. 0, 0,01, 0,02, terus sampai range berapa gitu ya. Kalian perlihatkan data-data karakteristik yang menurut kalian penting. Misalnya apa? Overshoot, rise time, atau steady state error, misal. Dan kalian punya 1000 kombinasi. Lalu dari 1000 kombinasi itu, saya yakin kalian pernah belajar probabilitas dan statistik. Di situ ada yang namanya weighting point. Ya kan? Nah, kalian punya tabel nih, 1000, ya kan, berarti berapa 1000 itu? Oh, nggak sinkron ya, misalnya berapa? 100 kali 100, 10.000 data lah misalnya. Atau 100 deh, nggak usah banyak-banyak ya. 100 data, 10 kali 10, matriksnya ya. Lalu kalian menggunakan weighting point. Ini kalian ukur nih titik berat yang paling bagus itu ada di mana menurut overshoot misalnya. Lalu matriks yang satu lagi untuk settling time, untuk rise time. Akhirnya nanti akan ketemu tuh
pendekatan nilai gain. Ya. Misal dari 100 data dengan matriks 10 kali 10, kalian mendapatkan titik tengah lah di misalkan kombinasi gain matriks 5, kolom kelima, baris kelima gitu. Nah, kalian dapat ini overshoot yang paling rendah. Ya kan, dari weighting point analisisnya, ini paling rendah. Itu kombinasinya berapa ya? P-nya tuh sekian, I-nya sekian. Ya kan? Kalian bisa bikin kayak gitu ya. P-nya sekian, I-nya sekian. Dapat nih overshoot-nya sekian. Berarti kalau mau menaik, kalian kan dari titik berangkatnya itu, di kanan lebih besarkah, di kiri lebih besarkah? Nah, kalian kan bisa menganalisis dari matriksnya. Ini kalau kalian mau pakai trial and error tapi analytical. Oke, boleh pakai kayak gitu. Nanti bagaimana dengan matriks yang settling time, matriks steady state error. Terus diolah sampai akhirnya kalian bisa menentukan range-nya. Untuk respon yang baik itu ada di range ini dan ini, lalu kalian masukkan. Benar nggak ya trial and error-nya segini? Dapat. Itu banyak yang menggunakan cara seperti itu ya. Itu praktikal sekali. Gitu. Lalu ada lagi menggunakan Ziegler and Nichols. Kalian kalau Ziegler and Nichols, second order itu kan harus mendapatkan critical oscillation. Ya, kalian akan mendapatkan, ini belum sampai ke sana sih, Bayu, tapi saya sampaikan dulu ya. Baik, Pak. Nanti kalian akan dapat amplitudo kritikal dan periode kritikalnya dengan memasukkan rumus mathematical Ziegler and Nichols, dapat P dan I-nya. Bisa dapat seperti itu. Pak, saya nggak suka matematik. Saya nggak mau hitung-hitung. Boleh nggak Pak saya pakai komputasi? Boleh. Tadi di slide saya tampilkan kan ya, GA. Ya. GA menggunakan iterasi 10.000, 100.000 iterasi, 100.000 hasil, dan kita cuma duduk aja gitu, komputer yang melakukan. Di situ keluar hasilnya P dan I. Boleh. Itu beberapa metodenya ya, Bayu. Ya. Dan ini yang saya tampilkan di depan ini adalah manual PI controller. Artinya modulnya saya bikin sendiri ini ya. Dan ini belum ada limiternya ya. Limiternya apa itu? Saya menganggap bahwa supply itu terbatas. Sedangkan kalau seperti ini kan tidak terbatas ya. Sehingga kan bisa jadi seperti ini nih. Bayangkan power supply kalian tiba-tiba menjadi 6.000 volt. Wah, hebat kan? Nggak mungkin. Gitu. Maka harus ada limit. Ya ini kan nggak mungkin ya. Ini kan outputnya kan. Jadi ini masih pendahuluan dulu. Pelan-pelan kita ya. Karena banyak kan, detail sekali. Baik, Pak. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama, Bayu. Yang lain. Oke. Sebelum saya kasih tahu cara yang lebih sederhana lagi. Ini saya hapus sekarang. Tadi kan udah ada ya. PI controllernya mana ya? Ada ya. Nah, PI controller saya masukkan ke sini. Oke. Saya hubungkan. Terus ini udah nggak perlu lagi. Ya. Nah, ini sekarang saya hubungkan. Lalu kalian klik modul PI controller ini. Lalu pilih controllernya apa? PI. Saya hanya ingin PI saja ya. Lalu time domainnya apa? Continuous. Oke, proporsionalnya 1, integralnya 1. Oke, tuning methodnya transfer function base. Oke, nanti kita cek bagaimana sih cara setting gain dengan mudah. Ya. Trial and error tapi ini ya, menggunakan MATLAB Tuner. Oke, dah. Sekarang kita oke dulu. Running. Sudah selesai. Nah, ya. Mirip ya? Dengan manual tadi yang satu-satu mana? Mana ya? Nah, ini ya. Kalian lihat ya, mirip ya? Ini tadi yang manual. Oke. Saya bloknya bikin sendiri. PI controller bloknya bikin sendiri. Ini menggunakan modul dari MATLAB. Mirip ya? Bagaimana dengan karakter transiennya?
Oke, kita buktikan saja ya. Ini juga lebih dari 2000, ini lebih dari 2000. Oke. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, sama ya? Oke. Sekarang mana? Oke. Saya cek. Nah, ini ya 0,0545 sama ya, 0,0545. Settling time 2,5913. Ini sama ya, persis ya. Oh, ini 872 juga, ini 872 juga. Persis. Oke, 45,52. Sama ya. Jadi saya pakai modul ataupun pakai manual, saya bisa mereplikasi modul dari MATLAB. Ya. Oke. Jadi kalian juga coba hal-hal seperti ini ya. Jangan bergantung pada modulnya MATLAB, karena semua modul itu kan berdasarkan ini ya, apa namanya, modeling. Ini kalau kalian lihat modelingnya pun bisa ya. Bukan ini. Gimana caranya? Saya lupa. Subsystem. Expand. Oh, di lock. Oke, di lock sama belum saya buka. Di dalamnya ini ya sama kayak yang tadi. Ya. Tapi di sini lebih lengkap. Kenapa? Karena kalian tinggal setting. Kalau misalnya ada saturasi, tinggal batasi limitnya. Oke, lalu kalau mau merubah-rubah strukturnya, tinggal kalian pilih seperti ini. Kalau kalian mau pakai anti wind up, ya pakai anti wind up. Ada yang tahu anti wind up apa? Kenapa harus ada anti wind up? Ada yang pernah dikasih tahu waktu DSK? Enggak. Gitu ya. Nah, sekarang triknya, kalau kalian pakai modul ini bisa menggunakan MATLAB Tuner. Sebentar, ini apa nih? Oke, play dulu. Tune. Oke, nah maka sistem akan disimulasikan secara apa namanya, komputasi nih yang berdasarkan MATLAB-nya, dan cara settingnya bisa langsung tahu nanti. Bentar, ini masih loading. Nah, oke, nah ini. Jadi yang garis titik-titik di belakang, kalian lihat garis titik-titik di belakang itu adalah respon saat dia belum disetting, masih default P-nya 1, I-nya 1. Lihat ya, P-nya 1, I-nya 1. Ini nih, di belakang nih. Oke, dengan overshoot sekitar 40%-an ya. Nah, ini adalah initial respon. Oke, initial respon itu berapa? Unitnya 1. Oke, unit step 1. Oke. Nah, sekarang kalian ingin, wah, saya ingin sistem itu, sistem yang kalian buat, itu lebih cepat. Maka kalian lihat di sini nih. Di sini ada slider, ada slower, ada faster. Kalian ingin cepat, ini sudah seberapa cepat? Gitu. Kalian turunkan tuh, naik ya. Kalian mau seberapa cepat? Sama kayak yang sebelumnya? Nah, misalkan gitu ya, hampir sama. Lalu di sini ada transient behavior, ada agresif, ada robust. Robust itu apa? Handal kan nih? Nah, agresif itu apa? Pokoknya cepat saja. Ya. Oke, kita lihat. Kalau misalnya kita ingin tidak terlalu agresif, nah akhirnya apa? Dia jadi beroscilasi, gitu. Karena dia tidak bisa meredam. Oke, kalau mau robust, kita naikkan. Gitu. Oke, ini tinggal seperti ini saja nih. Ini terlalu cepat gitu misalnya ya, kalian lambatkan lah misalnya. Saya nggak mau ada overshoot-nya kan biasanya ya kalian, overshoot-nya nggak boleh 10%. Nah ini pasti nih 1. Lalu robustness-nya naikin gitu, supaya peredaman apa namanya, bebannya di 2,5 nanti lebih cepat. Gitu. Oh ternyata ini turun, berarti bisa kalian tambahkan. Nah, oh tambahkan. Nah, segini misalnya ya. Overshoot-nya hampir tidak ada ini. Oke, coba kita ini jadinya overshoot-nya nih. Oke. Jangan dulu deh. Biar kalian tahu apa bedanya overshoot-nya. Nah, segini saja deh misalnya ya. Kalau sudah update.
Nah, ini akan berubah nih di sini. Otomatis gain-nya sekian, I-nya gain P-nya sekian, gain I-nya sekian. Oke, sudah. Oke. Nah, bagaimana responnya? Ini. Tuh, sama kan? Ya, sama. Tapi dia overshoot nih. Di sini berapa? Oke, kita hitung. Di sini berdasarkan perhitungan MATLAB ya, berdasarkan perhitungan MATLAB. Overshoot-nya 4%. Oke. Jadi bisa kalian setting. Saya Pak overshoot 2% itu berapa? Overshoot 4% itu masih besar. Ya sudah setting lagi aja. Mana tadi? Double klik, ya. Nah, sekarang kalian mau overshoot-nya gimana? Nah, oke, overshoot-nya turunin. Jangan sampai lebih dari setting point-nya. Udah segini, update. Oh, proporsionalnya 0. Karena tidak memiliki overshoot gitu ya. Mungkin gitu ya. Ini kan perhitungannya otomatis. Oke, integralnya 0,3. Langsung, oke. Jalanin. Bener nggak ada overshoot? Nah, kita cek. Tapi ini gangguannya tidak bagus. Kita cek, benar nggak? Overshoot 0,5. Waduh, kecil banget ya. Itu kan 2%. Oke, hanya 0,5 overshoot-nya. 0,5%. Jadi itu salah satunya. Apa tadi Bayu yang nanya gimana cara settingnya? Itu trial and error yang dimudahkan tuh. Ya, trial and error yang dimudahkan seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan PI ini. Gitu. Tapi kan nanti besok kita akan cek lagi nih kayak seperti ininya ya. Nah, ini 200 volt lebih. Oke, padahal misalkan kalian hanya punya power supply itu minimum 200. Maksimum 200 ya. Artinya kan harus ada limiternya kan ya. Nah, di sininya limit outputnya nanti over saturation-nya diganti 200 kan, powernya kan 0 volt. Oke. Nah, enter, berarti ini sudah PI ada limiternya gitu. Ya, maka ini pasti akan berubah. Nah, kan berubah ya. Hampir sama karena tadi kita settingnya overshoot-nya rendah. Kalau kita setting lagi balik ke yang tadi ya, kita ingin responnya cepat gitu. Ini jadi tidak bisa nantinya nih ya. Misalkan segini. Kayak ini kan jadi 1,2 ya. Kenapa 1,2? Karena kita sudah diminimumkan tadi. Kita sudah di limit. Ya, jadi nggak bisa lebih dari 1,2 nantinya. Karena apa? Kita menganggap bahwa supply-nya itu terbatas. Kalau ini tidak ada supply-nya, ya, maka itu bisa jadi lebih banyak lagi. Betul. Ya. Maka overshoot-nya bisa sangat tinggi kalian set-nya nanti. Oke. Tuh, ya, lebih kan? Tuh, bisa 1,8. Ya, gitu ceritanya. Tapi itu besok nanti. Ini saya pendahuluan. Ini juga sudah habis. Oke, ada pertanyaan silakan. Pertanyaan silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Sudah. Kalau gitu kita lanjutkan besok kuliahan kita. Kita besok juga akan mainan MATLAB lagi ya. Dan ya saya harapkan sebetulnya kalian juga ikutan gitu karena kalian udah punya modelnya di rumah. Lalu kalian juga mensimulasikan. Kalau misalnya nggak sempat di kelas, ya kalian setelah kelas coba-coba ya supaya mahir simulasinya. Oke? Dan kan beberapa juga mau ada yang DST-nya simulasi, lalu ada yang nanti TA-nya mungkin simulasi. Well, terserah, nggak masalah gitu. Saya hanya membekali ya mungkin akan berguna lah untuk kalian. Oke?
Demikian kelas pengendalian mesin listrik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama.